Dina, Fatih, Dila, Ovin, iya, Dio, Hadir Bu. Mariatul, Adisti, Isir sakit Bu. Sakit, Ainur, Sakit Bu. sakit juga, sakit Bisul apa Bu. izin? Sakit bisul Bu. Sakit apa? Bisul. Hah? Bisul. Bisul. Ya. Oke, semoga Ainur cepat sembuh ya bisulnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Wow. Nah, kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus mempelajari tentang perkembangbiakan ini? Biar ngebar Bu. Ya, agar kita memahami bagaimana makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya dan agar tidak ya, betul. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu perkembangbiakan? Belum ya, dan apa fungsi makhluk hidup untuk berkembang biak? Jadi, perkembangbiakan itu catat ya? Iya. Perkembangbiakan adalah Oke, anak-anak. Jadi, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Lalu, fungsi makhluk hidup untuk berkembang biak adalah agar mereka dapat melestarikan jenisnya dan agar tidak punah. Ya. Sudah paham ya? Sekarang apa itu perkembangbiakan dan apa fungsi makhluk hidup untuk berkembang biak? Paham? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan ini terdiri dari dua macam. Ada yang tahu apa aja? Ada perkembangbiakan VG, ya, perkembangbiakan dan perkembangbiakan apa? Iya, betul.
vegetatif berarti melalui proses Oke. Dalam perkembangbiakan vegetatif ini dapat dilakukan dengan dua cara anak-anak. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara vegetatif alami. Ya, dan selanjutnya vegetatif tuh kita. Oke. Nah, kalau vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Berarti ini adalah bersifat alami. Contohnya adalah, ada yang tahu? Stek itu termasuk vegetatif buatan ya. Spora, ada tunas adventif. Selanjutnya ada akar tunggal, ada akar batang, dan ada umbi lapis. Nah, jadi contoh dari vegetatif alami adalah ada spora, ada tunas adventif, ada akar tunggal, umbi batang, dan umbi lapis. Betul. Nah, kalau spora ini dialami oleh tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan paku. Nah, kalau tunas biasanya dialami oleh tumbuhan apa? Iya, bambu, pisang, dan tebu. Ya. Selanjutnya kalau tunas adventif itu biasanya dialami oleh tumbuhan cocor bebek, cemara, dan sukun. Nah, kalau akar tunggal ini biasanya dialami oleh tumbuhan jahe, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang ini biasanya dialami oleh tumbuhan seperti kentang dan ubi jawa. Dan yang terakhir umbi lapis ini biasanya dialami oleh tumbuhan bawang merah dan bawang putih. Ya, betul. Selanjutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini ada apa aja? Ini punya contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Apa? Yang pertama stek. Ya, stek. Selanjutnya tangkok. Tuh. Selanjutnya berunduk. Ya. Selanjutnya meneler atau okulasi. Ya, betul. Atau okulasi. Selanjutnya ada penyambung. Terus kultur serbia. Yang terakhir ada kultur jaringan. Nah, oke. Bagaimana sih proses perkembangbiakan vegetatif buatan ini? Jadi yang pertama tadi ada stek. Nah, stek ini merupakan cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang. Caranya bisa dilihat di gambar ya. Yang pertama, potong batang pohon berbentuk runcing, lalu tancapkan ke tanah dan ditanam pada tanah yang berlumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Tapi tidak semua tanaman bisa di-stek ya anak-anak. Tanaman yang
biasanya di stek adalah singkong dan mawar. Selanjutnya ada cangkok. Nah, cangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbatang kayu dan berkambio. Cara untuk mencangkok ini adalah dengan pertama kupas kulit pohon, lalu ditutup dengan tanah dan diikat tali lalu siram dengan air. Setelah itu kita tunggu sampai tunas baru itu muncul pada batang pohon tersebut. Bisa dilihat di contoh gambarnya ya. Selanjutnya ada merunduk. Nah, cara perkembangbiakan dengan merunduk ini, caranya dengan membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk adalah biasanya pada tanaman arbei. Tahu arbei? Ya, arbei, stroberi dan anggur. Oke, yang selanjutnya ada menempel atau okulasi. Nah, kalau menempel dan atau okulasi ini caranya yaitu menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan, tapi harus yang sejenis. Bisa dilihat seperti itu contohnya caranya. Dan yang kelima ada menyambung. Nah, kalau menyambung ini adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Seperti di contoh ya. Nah, yang terakhir ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah cara perkembangbiakan dengan menanam jaringan pada suatu tumbuhan di media atau ruangan khusus. Kalau di contoh itu adalah contoh kultur jaringan apa? Tumbuhan apa? Iya. Oke. Jadi perkembangbiakan generatif pada selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan dan selalu diawali dengan proses penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Nah, sebelum kita ke penyerbukan, kalian harus mengetahui bagian-bagian bunga. Apa saja bagian-bagian bunga? Dari yang pertama paling atas ada putih, lalu ada benang sari. Ya, ada benang sari. Yang selanjutnya ya, yang selanjutnya ada bakal ya, lalu ada ya, ada dasar dan yang paling bawah nah, jadi penyerbukan ini adalah
bergaji